Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-9, dimulai dari ayat ke-8 sampai ayatnya yang ke-17. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau hadirkan selalu dan selalu dalam kehidupan kami. Sebab kami teramat percaya Engkau selalu merangkai hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kekuatan bagi kami hanya bersandar kepada Tuhan Yesus yang merangkai hidup ini. Satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-17. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya, puji Tuhan, kalau memang khotbah ini sangat dekat sekali dengan kita ya. Di saat-saat musim hujan seperti ini, setiap hari hujan dan hujan dan hujan gitu ya. Mungkin sekarang lagi ada yang menikmati ngepel, lagi ada yang menikmati banjir yang datang ke rumah. Ya, didoakan, berdoa selalu, biarlah demikian juga berkat Tuhan membanjiri kehidupan kita. Amin. Saya teringat dengan lagu Pelangi Sehabis Hujan. Ketika membaca nats ini, aku langsung mengingat seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Pak Pendeta sudah suaranya pas-pasan masih juga bernyanyi. Yaitu hanya bagian dari mendekatkan kita kepada firman Tuhan saat ini, bahwa sehabis hujan akan ada pelangi. Dan kita memang pasti bersuka cita ketika melihat pelangi hadir sehabis hujan. Saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelangi dari kata aslinya keset menggambarkan sebuah busur, menggambarkan sebuah bentuk busur
yang memanjang di langit yang tinggi, dan busurnya berbentuk lengkung mengikuti bentuk langit. Tahukah Bapak Ibu apa yang mau Tuhan pesankan dalam situasi itu? Benar, firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah janji Tuhan, bahwa tidak akan ada lagi air bah. Dan ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Lalu apa maknanya? Busur itu, keset itu, pelangi itu. Ketika Tuhan menciptakan pelangi, menghadirkan busur, berbentuk busur itu, tidak lain dengan berbentuk melingkar dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita, begitulah gambaran kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari Alfa hingga Omega, bahwa kasih setia Tuhan itu melingkupi kehidupan kita. Bahwa kasih setia Tuhan itu mencakupi seluruh yang ada di dalam kehidupan ini. Dari ujung yang satu sampai ke ujung yang satu lagi. Makna pelangi yang begitu luar biasa sekali, makna busur itu. Lalu apa ya hal yang kedua, semakin mematangkan, semakin memantapkan makna dari bentuk busur tadi. Kita tahu bentuk busur itu pasti diarahkan kepada sasaran, pasti diarahkan kepada musuh, pasti diarahkan kepada target dalam kehidupan kita. Tapi lihatlah busur Tuhan itu, tapi lihatlah pelangi itu. Arahnya tidak ke bumi, arahnya tidak menuju kepadamu, arahnya tidak menuju kepada kehidupan ini yang ingin menghancurkan, yang ingin memberantas, yang ingin meluluh lantakan. Tapi dia menghadap ke atas. Bentuknya tidak ke bawah. Tidak mau menghakimi engkau, tidak mau meluluh lantakan bumi ini, tidak ingin menghancurkan dunia ini lagi dengan air bah. Janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghadirkan air bah lagi yang akan meluluh lantakan, yang akan menghancurkan bumi ini. Jadi kalau ada pun bah, biarlah cukup bangsaku saja yang seperti ini. Bangsa apa? Bangsa Batak. Iyalah bah. Gitu ya bah, gitu ya. Masa sih? Iya bah, begini bah, gitu ya. Cukuplah itu ya. Tapi sekali lagi saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pelangi, ada busur itu, tanda kesetiaan, tanda begitu luar biasanya kasih Tuhan dengan kehidupan kita. Lihatlah apa yang terjadi ketika zaman Nuh. Bangsa yang begitu tegar teguh, bangsa yang begitu tidak mau bertobat, bangsa yang tidak mau berubah, bangsa yang selalu menolak kehadiran Tuhan, bangsa yang selalu melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan marah dan mendatangkan air hujan 40 hari, 40 malam. Lihat apa yang terjadi. Kalau sempatlah air hujan 40 hari, 40 malam. Di Jakarta ini 1-2 hari pun hujan. Kasihan dengan sahabat dan saudara-saudara kita. Terpaksa mengungsi, terpaksa mengepel, terpaksa tidak dapat makan, terpaksa hari lepas hari kena penyakit. Bayangkan di zaman Nuh, 40 hari, 40 malam. Walaupun ada yang bilang air hujan itu masuk ke bumi dan bla bla bla, tidak perlu gorong-gorong bla bla bla. Tapi itulah dia. Saya tidak mau membahas sesuatu yang bersifat politis. Makna pelangi itu. Lalu apa yang kedua yang bisa kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Tuhan menghadirkan pelangi dengan warna yang beragam. Tuhan menghadirkan tanda janjinya itu dengan warna yang beragam dan sesuatu yang indah. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau katakan bahwa cintailah keberagaman itu.
Cintailah warna-warni itu. Cintailah kehidupan yang penuh warna ini. Sebab Tuhan menghadirkan kita begitu indah. Dan tidak ada tempat orang dan tidak ada tempat manusia di muka bumi ini kalau tidak menghargai perbedaan, kalau tidak menghargai keberagaman. Kami sukacita selalu. Sebab Tuhan juga yang menghadirkan keberagaman ini. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa pesan Tuhan juga di dalam perikop ini? Mengangkat tema janji dan kuasa Allah. Hal yang luar biasa. Tuhan mengatakan, aku berjanji kepadamu dan anak-anakmu dan keturunanmu. Lihat situasi itu. Tuhan mau katakan bahwa engkau manusia, kita begitu berharga di mata Tuhan. Kenapa saya sebut begitu? Tidak lain adalah bayangkan Allah yang punya bumi ini, Allah yang menciptakanmu, Allah yang menghadirkan kita, masih juga masih juga memberi kehidupannya, berjanji dengan kita. Itu kan lucu itu. Itu aneh loh. Dia yang punya kita, dia yang memiliki kita, Allah yang berkuasa atas kita, tapi boro-boro mau berjanji dengan kita. Dan itu adalah inisiatif Allah semata. Sekali lagi, engkau, aku, kita semua berharga di mata Tuhan. Janji itu pure, murni, hanya karena inisiatif Allah semata. Dan yang luar biasanya, semua janji itu hanya untuk kebaikanmu. Janji itu semua hanya untuk kebaikan dunia ini, hanya untuk kebaikan keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Biasanya janji itu minimal antara dua belah pihak dan sama-sama menguntungkan satu dan yang lain. Tapi firman Tuhan menghadirkan bahwa janji Tuhan itu murni inisiatifnya, murni apa yang dikatakan Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa? Sebab Tuhanmu, sebab Tuhan kita jauh lebih tahu, jauh lebih mengerti apa yang kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya tidak diajak dialog, makanya tidak ditanya Nuh itu. Tuhan mau katakan bahwa Tuhan lebih tahu apa yang engkau butuhkan di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan berjanji untuk kita. Makanya puji Tuhan, kalau kita semua orang-orang percaya kepada Tuhan adalah keturunan Nuh yang diselamatkan di tengah-tengah kecintaan Allah akan kehidupan kita. Kalau orang Batak bilangnya Nuh itu Noah. Makanya katanya buktinya kita keturunan Nuh. Lihat saja setiap kita menangis, setiap kita lahir, selalu tangisnya adalah Noah, Noah, Noah. Katanya seperti itu. Gak lucu juga Pak Pendeta. Ya, kita adalah keturunan Nuh. Benar, janji Tuhan tidak ada lagi air bah. Benar, sekarang kita juga ditimpa musibah oleh pandemi COVID-19 ini. Benar, kita juga mengalami banjir. Benar, kita juga mengalami sakit penyakit dalam kehidupan kita. Tapi marilah tetap hidup di dalam janji dan kuasa Allah itu. Mari hiduplah di dalam janji dan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan itu begitu menghargaimu, begitu mencintaimu di tengah-tengah kehidupanmu. Dan Tuhan tidak pernah berniat jelek, dan Tuhan tidak pernah berpikir untuk menghancurkanmu. Semua kasih-Nya hanya untuk kebaikan kita. Makanya Bapak, Ibu, pemuda dan semua yang diberkati Tuhan pada saat ini, hiduplah di dalam janji dan kuasa Allah itu. Firman Tuhan menjadi kekuatan untuk setiap kita. Tuhan
benar. Hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya, hanya 8 orang. Tapi apa yang mau Tuhan nyatakan di dalam situasi itu? Jangan takut, jangan pesimis, jangan merasa kerdil. Ketika kita hanya beberapa saja. Ketika kita mungkin hanya 8 atau kelipatan 8 saja. Jangan pesimis, jangan memeteraikan keminoritasan kita untuk sesuatu yang membuat kita semakin terjerembab, tak berdaya, putus asa. Enggak. Tuhan mau pribadi yang berkualitas. Kalaupun kita sedikit, kalaupun kita beranggapan kita adalah minoritas, jangan pernah takut. Lihatlah Indonesia ini. Justru minoritas itu yang justru memberi kekuatan untuk bangsa ini. Justru minoritas itu yang menjadi kekuatan di tengah-tengah perjalanan bangsa ini. Makanya jangan pernah pesimis. Kalaupun 8 orang, nggak apa-apa. Asalkan kita ada di dalamnya. Saya suka bilang begitu sama adik-adik. Saya suka bilang begitu sama anak-anak ketika dia takut. Misalnya seperti ujian, menghadapi tes. Pak pendeta yang lulus hanya sekian persen, yang lulus hanya sekian, yang diterima hanya sekian. Nggak apa-apa. Mau 10 kek, mau 5 kek. Kalau di dalam 5 itu ada dirimu, maka diberkatilah kau. Saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah dan hiduplah di dalam janji dan kuasa Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan untuk setiap kami. Bahwa kami terlalu percaya janji Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan begitu setia, Tuhan begitu mengasihi setiap kami dan tidak pernah berpikir untuk menghancurkan dan meluluh lantakkan kami. Tuhan, Kau berjanji di dalam kehidupan kami. Dan biarlah janji-Mu menjadi kekuatan untuk setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkan virus corona ini. Amin.